Part 15. Nafas Z saat ini turun naik menahan nafsu yang sempat menguasai dirinya. Ditatapnya wajah Raya memerah dan air mata juga terlihat di sudut-sudut matanya gadis itu. Dia menangis. Seru Z dalam hati. Kau, laki-laki bajingan Z. Ucap Raya yang sangat terpukul dengan apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Aku membencimu Z. Aku sangat membencimu. Mata Raya tampak memerah dan tubuhnya bergetar hebat. Itu peringatanku yang terakhir untukmu. Kalau kau masih berani mendekati Ansel lagi maka aku akan berbuat lebih dari itu padamu. Ujar Z. Sambil menyembunyikan penyesalannya di balik wajah datar tanpa ekspresinya. Raya masih tidak bisa berkata-kata. Dirinya terlalu tergoncang. Bahkan saat ini dia merasa sangat kotor. Aku sudah merekam semua ini Raya. Kalau kau berani memberitahukan Ansel maka video itu akan aku unggah ke internet. Kita lihat laki-laki mana yang masih ingin memperistrimu. Dan Ansel. Dia pasti sudah akan meninggalkan begitu tahu aku sudah mencicipimu terlebih dahulu. Ancam Z. Z melepaskan ikatan tangan dan kaki Raya. Dan bagaikan tak berperasaan Z berkata. Kau kenakan saja salah satu kemejaku di lemari itu. Dan tidurlah malam ini di mansionku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Lalu Z pergi meninggalkan Raya dalam keadaan setengah engket itu. Tidak lupa Z mengambil kamera yang disembunyikannya dan melambai-lambaikannya pada Raya. Membuktikan bahwa dia tidak hanya memberikan ancaman kosong kepada Raya. Manusia laknat kau Z. Ucap Raya geram dengan mulutnya yang tak berhenti gemetar. Raya pun memeluk kedua kakinya dan menangis sambil membenamkan wajahnya di kedua kakinya meratapi nasib naas sekaligus sial yang baru saja ia alami. Bagaimana dia akan menghadapi Ansel nanti dengan tubuhnya sudah dikotori oleh Z. Raya menangis terseduh-seduh. Pelecehan yang baru saja dialami meninggalkan trauma yang membekas di dirinya. Aku harus pergi dari tempat ini. Raya menatap sekeliling ruangan itu dan dia melihat ada sebuah jendela. Raya mengambil kemejanya yang ada di atas lantai. Digunakannya kemeja itu untuk menutupi tubuh bagian atasnya. Tidak terlalu tinggi, ujar Raya. Melihat ke bawah. Raya ingat kalau Z mengatakan Raya bisa memakai salah satu kemeja yang ada di lemari pakaian. Raya pun mengambil branya di atas tempat tidur dan salah satu kemeja di lemari Z. Dikenakannya semua itu. Mata Raya mencari benda yang dapat ia gunakan untuk membantunya turun ke bawah. Raya tidak bisa menggunakan pintu depan untuk keluar karena pasti anak buah Z yang menculik Raya tadi masih ada standby di rumah itu. Kini mata Raya tertuju pada spray tempat tidur di dalam kamar itu. Dengan cepat Raya melepaskan spray itu dan tidak menghiraukan air mata yang terus mengalir di pipinya. Keinginan Raya saat ini cuma satu, yakni keluar dari kamar bajingan yang bernama Zaidan Hardata itu. Raya melihat menjulurkan spray itu ke bawah tapi seperti masih kurang. Gunting. Aku perlu gunting. Raya P pun men-scan kembali seluruh ruangan yang menjadi saksi bisu atas perbuatan laknat Z pada Raya. Tapi belum sempat Raya menemukan apa yang ia cari matanya ini tertuju pada pintu kamar. Ketika Raya sedang melakukan persiapan aksi melarikan dirinya ada orang yang masuk ke kamar itu. Raya segera berlari menuju pintu kamar dan segera menguncinya dari dalam. Raya mengunci pintu itu. Lalu mulai mengobrak-abrik laci di semua lemari di kamar itu untuk mencari gunting tapi tidak ditemukannya. Apa tidak ada gunting sama sekali di kamar ini? Raya pun berjalan ke nakas di samping tempat tidur dan membuka laci-laci kecil di nakas itu. Dan syukurnya Raya menemukan sebuah gunting. Tidak ingin membuang lebih banyak waktu Raya menggunting spray mahal itu menjadi dua bagian dan mengikatnya kembali agar menjadi lebih panjang. Aku rasa ini cukup. Raya berencana turun dari kamar itu dengan menggunakan spray yang diikatnya tadi. Raya kembali ke arah jendela. Dia memperhatikan situasi di bawah. Jangan sampai ketika dia turun seperti Tarzan malah disambut dengan tangan terbuka oleh anak buahnya Z. Aman. Batin Raya. Raya pun menurunkan spray yang diikatnya tadi. Dengan hati-hati Raya menuruni kain itu berbekalkan pengalamannya ikut pramuka bertahun-tahun lalu. Kini kaki Raya sudah dapat merasakan tanah untuk dipijak. Raya melihat sekelilingnya. Situasi malam itu gelap gulita. Aku harus ke arah mana? Gumam Raya dalam hatinya.
Jangan kira air mata tidak membasahi pipinya lagi sebab semua itu salah. Saat ini Raya masih menangis tanpa disadari. Raya berjalan menyelinap menelusuri taman yang besar itu. Untung saja lampu taman ini remang-remang sehingga memudahkan Raya untuk berjalan ke sana kemari tanpa diketahui. Itu pasti pintu gerbang keluar. Tapi bagaimana aku bisa keluar dari sana jika pintu itu tertutup? Ujarnya lemah. Kandas sudah harapannya untuk kabur. Dalam keputusasaannya itu Raya tetap berjalan ke arah gerbang yang dilihatnya. Mana tahu ada cara baginya keluar atau mana tahu pintu gerbang itu tidak terkunci. Dan beruntungnya Raya. Pintu gerbang itu memang tidak terkunci dan penjaganya pun sepertinya sedang pergi entah kemana sebab TV di pos jaga itu masih menyala tanpa ada yang menontonnya. Terima kasih Tuhan. Raya sungguh sangat bersyukur Tuhan masih ada untuknya di saat-saat seperti ini. Bergegas dia kabur dari rumah itu. Begitu sampai di luar pagar Raya baru sadar kalau rumah Z letaknya bukan di tengah kota tapi di dalam hutan. Pantas saja kelakuan si pemilik rumah tak ubahnya seperti binatang. Maki Raya dalam hati. Aku harus cepat pergi dari sini. Dengan kaki telanjang dan kemeja kedodoran Raya lari secepat yang ia bisa dan tiba-tiba. Teriak Raya kaget ketika sebuah mobil hampir menabraknya. Raya bahkan hampir terduduk karena mengira dirinya hampir kembali berangkat ke surga. Seorang gadis nyonya. Seru laki-laki yang saat ini sedang berdiri di depan Raya. Nona, kamu baik-baik saja? Tanya sang supir pada Raya. Tapi karena ketakutan Raya memilih untuk diam. Nona, panggil supir itu sekali lagi. Waduh, jangan-jangan nih cewek bukan manusia. Batin si supir setelah melihat pakaian yang dipakai oleh Raya. Baju putih yang melesak ke tanah. Sial, malah jumpa yang beginian malam-malam ginian. Umpat si supir dalam hati yang mengira Raya adalah kuntilanak. Apalagi sayup-sayup supir itu juga mendengar kalau gadis yang ada di depannya itu seperti menangis. Pak, panggil Stella sambil menepuk pundak supirnya dari belakang. Ampun Non Kunti, maaf bapak tadi hampir nabrak kamu. Tapi kan gak kena kiak. Jangan marah sana bapak Non Kunti. Seru si supir latah karena kaget ada yang menepuk pundaknya tiba-tiba. Part 16. Pak, sentak Stella lagi. Dan malah membuat supir ikutan jongkok di samping Raya. Stella geleng-geleng melihat tingkah supirnya yang suka rada aneh bin ajaib itu. Kenapa sayang? Tanya David yang baru saja selesai menelpon di dalam mobil. Ada seorang gadis di depan mobil kita. Ucap Stella pada suaminya. David pun berjalan mendekati istrinya yang berada tak jauh dari si gadis yang disebutkan oleh istrinya tadi. Terus Pak Marno ini kenapa pakai acara jongkok di sini segala? Tanya David yang heran melihat supir pribadinya juga dalam posisi jongkok sambil menutup mata. Marno, bentak David pada supirnya. Syukurlah Tuan datang. Kamu kenapa? Cepat berdiri. Perintah David. Ada setan Pak. Setan kuntilanak. Ucap Marno. Bergidik ngeri. Kuntilanak. Kim. Marno kamu itu ada-ada aja. Memangnya mana setan kuntilanaknya? Gerutu David. Ini dia Pak. Tunjuk Marno pada Raya yang sedang duduk dengan posisi menunduk itu. Kalau itu benar setan kuntilanak, ngapain kamu duduk di situ? David sekali lagi geleng-geleng dengan kelakuan si Marno ini. Katanya tuh gadis di depannya setan kuntilanak malah duduk sama-sama ama tuh gadis. Waduh saking takutnya saya lupa Pak. Ucap Marno langsung kabur ke belakang majikannya. David memperhatikan gadis yang sedang terduduk di aspal itu dengan seksama. Maaf nak, kamu siapa? Tanya David. David Hardata adalah seorang laki-laki yang pemberani. Mau setan atau manusia David tidak pernah merasa gentar melawannya. David melihat ke arah istrinya karena gadis yang ditanyainya itu tidak menjawab. Stella pun berjalan mendekat. Kamu baik-baik saja nak. Sapa Stella sambil mengelus punggung Raya yang terlihat naik turun karena menangis. Apa tadi mobil kami mengenaimu nak? Tanya Stella sekali lagi. Namun kali ini Raya memberikan responnya. Dia menggeleng tanpa mengeluarkan suaranya. Nama kamu siapa? Ini udah malam Iho. Anak gadis tidak baik jalan sendirian malam-malam begini. Ucap Stella lembut pada Raya. Kalau kamu sebutkan alamatmu maka aku dan suamiku akan mengantarkanmu untuk pulang. Atau,
Stella menoleh pada suami untuk meminta persetujuan suami membawa gadis itu ke mansion mereka. Sebab hari sudah sangat malam dan sebetulnya Stella juga sudah sangat lelah sebab seharian duduk di pesawat. Kalau bisa saat ini dia mau langsung istirahat saja di mansionnya. Tapi mau gimana lagi? Saat ini ada seorang anak gadis malam-malam di tempat sesunyi ini sedang menangis. Hati Stella jadi tidak tega. Apalagi dia dan suaminya tidak punya anak perempuan. Kedua anaknya adalah laki-laki. David mengangguk. Dia sangat paham isi kepala istrinya itu. Oh, di mansion mereka ada banyak kamar kosong. Besok lagi baru mereka gadis ini pulang ke rumahnya. Stella menoleh lagi pada si gadis. Atau gini saja, kamu ikut Bibi ke rumah Bibi dulu. Besok Bibi yang akan mengantar kamu pulang ke rumahmu. Bagaimana? Bibi baik sekali. Ucap Raya yang akhirnya mengangkat wajahnya yang penuh air mata itu. Ya ampun, kamu kenapa sayang? Stella langsung iba melihat mata Raya yang sudah sangat sebab karena menangis. Rambut gadis itu pun acak-acakan. Raya yang sedari tadi menahan semua kengiluan hatinya akhirnya karena ditanya akhirnya melepaskan tangisnya pada Stella. Kiks, kiks. Wah, raung Raya. Sayang, bawa masuk mobil aja. Udah malam ini. Perintah David pada istrinya. Stella pun mengangguk dan memapah Raya yang sudah sangat lemah itu ke arah mobil. Sayang, kamu duduk di depan aja ya. Pinta Stella pada suaminya. David yang sangat mengerti keadaan saat ini tentu saja mengikuti apa perintah istri tersayangnya itu. Akhirnya Raya pun pergi bersama pasangan suami yang baru saja dia temui. Sebenarnya Raya juga tidak ingin pulang malam ini. Dia tidak ingin kedua orang tuanya melihat keadaannya yang pasti sangat berantakan. Belum lagi bajunya yang tidak sama dengan yang ia pakai waktu berangkat kerja tadi pagi. Di dalam mobil Raya hanya tertunduk diam sambil terus menangis tanpa suara. Air mata itu bagaikan tidak mau berhenti. Terus membanjiri pipinya. Tidak perlu waktu lama. Akhirnya mobil yang dia tumpangi itu sampai ke sebuah garasi yang sangat besar. Mereka semua pun turun dari mobil itu. Ada banyak sekali mobil di dalam garasi itu. Pantas saja garasi itu hampir sama besar dengan parkiran yang ada di mall. Ayo masuk. Stella mengajak Raya untuk masuk. Bik, tolong ambilkan air. Teriak Stella pada pelayannya begitu masuk ke dalam rumah. Raya memperhatikan rumah yang sangat besar itu. Dan hatinya dia hanya berpikir bahwa masih saja ada orang kaya yang sama baiknya dengan orang tua angkatnya. Raya benar-benar tidak ada firasat apapun tentang rumah yang didatanginya ini. Ayo duduk dulu dan ini diminum. Stella menyerahkan segelas air pada Raya. Kalau kamu tidak keberatan, bolehkah kami bertanya nama kamu siapa dan apa yang kamu lakukan malam-malam di jalan sepi seperti tadi? Tanya David, yang terenyuh hatinya melihat keadaan gadis yang terlihat sangat menyedihkan di depannya. Raya menatap wajah orang-orang baik yang menolongnya sambil sesekali sesegukan sebab hatinya masih ingin menangis saat ini. Nama saya Aulika Rayana, dan saya tadi diculik oleh seseorang dan dilecehkan. Jawab Raya lalu menutup wajahnya. Dilecehkan. Stella sangat kaget mendengar apa yang baru saja Raya katakan. Pantas saja dia terlihat sangat berantakan. Gumam Stella dalam hati. Apa yang mereka lakukan padamu sayang? Ujar Stella sambil merangkul Raya. Kita harus melaporkan hal ini ke polisi. Ujuk Stella. Dia paling tidak suka jika wanita mengalami pelecehan seksual. Dan saat ini salah satu korban dari pelecehan seksual itu ada di hadapannya. Raya menangis makin kencang dan menggeleng. Stella mengelus punggung Raya. Kami tidak perlu takut nak. Aku dan suamiku pasti akan memberikan pelajaran pada bajingan itu. Ucap Stella geram tapi Raya tetap menggeleng. Kenapa Raya? Kenapa kamu tidak mau melaporkan penjahat itu? Apa dia orang kaya sehingga kamu takut? Ujar Stella. Yang semakin geram jika ada orang kaya yang notabene-nya pastilah orang yang berpendidikan tinggi tapi memiliki mental asusila seperti itu. Raya tidak menjawab tapi tangisnya malah makin kencang. Stella sampai terenyuh karenanya. Kasihan sekali kamu sayang. Ujar Stella yang benar-benar merasa bersimpatik pada gadis yang baru ia temui ini. Selain dia adalah orang yang kaya bibi, dia juga merekam perbuatannya padaku tadi. Dia bahkan mengancam akan menyebarluaskan video itu ke internet jika aku sampai buka suara.
jawab Raya dan kembali menangis. Dasar laki-laki bajingan. Seru David yang juga terbakar amarah mendengar cerita Raya. David tidak habis pikir ada ya orang yang berpikir jahat seperti itu. Kita harus memberi pelajaran pada penjahat itu. Sebut David. Raya. Sebutkan nama penjahat itu. Kau jangan khawatir soal video atau apapun itu. Aku sendiri yang akan membuatnya menghapus video itu dengan tangannya sendiri. Raya menatap Stella dan David bergantian dengan mata sembabnya. Entah mengapa Raya yakin pasangan suami istri ini mau menolongnya. Nama pria itu Zaidan Hardata. Ucap Raya sambil kembali menitikkan air mata. Apa? Seru Stella dan David bersamaan.